Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja, sering banget kita anggap remeh. Coba deh, tiap pagi kita bangun, lihat sinar matahari dari jendela, terus ya udah langsung sibuk sendiri dengan rutinitas harian kan. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana kalau di balik rutinitas matahari terbit dan terbenam itu, sebenarnya ada sebuah keseimbangan matematis dan kosmik yang sangat presisi, yang secara harfiah menahan kita dari kepunahan? Nah, desain luar biasa yang tersembunyi di balik fenomena alam sehari-hari inilah yang bakal kita obrolin bareng-bareng hari ini. Teks sumber kita hari ini dibuka dengan satu instruksi yang simpel tapi ngena banget. Bunyinya gini, renungkanlah bagaimana cahaya matahari menyinari alam ini dan bagaimana Allah yang Maha Tinggi mengaturnya. Coba resapi kalimat itu sebentar. Penulisnya nggak cuma nyuruh kita buat ngecek cuaca di luar, beliau nantangin kita buat benar-benar melihat sistem raksasa di baliknya. Beda loh, antara cuma tahu, oh di luar udah terang, sama benar-benar sadar kalau terang itu adalah hasil dari sebuah pengaturan kosmik yang super teliti. Teks ini minta kita untuk pause bentar dan mikirin kalau hal-hal yang kelihatannya otomatis ini sebenarnya punya keteraturan yang luar biasa. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Buat benar-benar bisa mengapresiasi sistem yang ada sekarang, teks ini ngajak kita main eksperimen pikiran. Sebuah skenario alternatif. Gimana jadinya kalau matahari terbit, tapi terus berhenti gitu aja? Coba bayangkan matahari naik sedikit di ufuk timur, terus freeze, dia membeku di langit. Gak ada lagi perputaran melintasi cakrawala. Awalnya, buat yang lagi asyik rebahan di pantai mungkin mikir, wah asik nih, siang terus. Tapi kalau kita bedah lebih jauh, implikasinya benar-benar horor. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang pengen disampaikan sama teks sumber kita. Kalau matahari cuma diam aja di satu titik, sinarnya bakal kaku, cuma nyorot ke satu arah doang. Cahaya nggak bakal menyebar secara merata. Terus gimana nasib belahan dunia yang lain? Jawabannya, kegelapan mutlak yang permanen. Seluruh arah lainnya bakal terjebak di dalam malam abadi yang membekukan. Dari sini aja, eksperimen ini langsung nunjukin kalau gerakan matahari itu bukan cuma soal view senja yang estetik ya, tapi ini adalah mekanisme distribusi energi kehidupan yang benar-benar paling vital buat bumi kita. Tapi masalahnya nggak cuma berhenti di tingkat global antara siang dan malam abadi loh. Bahkan di sisi bumi yang dapat cahaya dari matahari statis itu pun, ada masalah besar lain yang nunggu. Teks kita menyoroti hambatan fisik sehari-hari di sekitar kita. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, atau bahkan sesederhana tembok rumah buatan manusia. Kalau sumber cahayanya nggak pernah bergerak, bayangan yang dibikin sama gunung atau tembok itu juga bakal diam selamanya. Area yang ada di balik bayangan itu bakal terjebak dalam cuaca dingin dan gelap, abadi. Sesuatu yang sesederhana tembok rumah kalian bisa jadi zona mati buat tanaman di baliknya kalau sudut cahaya nggak pernah berubah. Nah, makanya teks tersebut kemudian ngasih lihat sebuah resolusi yang benar-benar elegan dan terstruktur. Kita bahas pelan-pelan ya. Langkah pertama, matahari diatur buat terbit di awal hari dari arah timur. Langkah kedua, posisinya ini bikin sinarnya efisien banget nyorot ke area yang menghadap ke barat. Langkah ketiga, dan ini nih kuncinya, matahari terus bergerak di orbitnya. Gerakan yang nggak kenal lelah ini pelan-pelan nyapuin cahayanya dari satu arah ke arah lain. Sudut yang terus berubah ini bakal nembus celah-celah pegunungan, ngegeser bayangan tembok, dan ngasih kehangatan ke tempat-tempat yang tadinya tersembunyi. Sampai akhirnya, di langkah keempat, ia menyelesaikan perjalanannya di ufuk barat. Jadi, poin krusialnya bermuara pada satu kesimpulan. Berkat pergerakan orbit yang presisinya kebangetan ini, teks sumber kita menyimpulkan bahwa tidak ada satu tempat pun yang tersisa kecuali mendapatkan bagiannya dari cahaya matahari. Ini bicara soal keadilan ekologis tingkat tinggi. Desain alam ini mastiin distribusi sumber daya yang benar-benar merata. Nggak ada satupun area di bumi ini, seberapapun tersembunyinya, yang di-skip atau dilupakan sama sistem peredaran ini. Gerakan dinamis inilah cara alam bagi-bagi jatah energi yang dibutuhin semua makhluk hidup buat bertahan. Sekarang, setelah kita paham seberapa pentingnya distribusi cahaya di ruang geografis, penulis bawa narasi kita ke dimensi lain, waktu. Teks tersebut minta kita buat merhatiin ukuran atau durasi dari siang dan malam. Ini bukan sekedar soal ada atau tidaknya cahaya ya, tapi seberapa lama cahayanya ada. Keduanya itu punya batasan tertentu yang dikalibrasi dengan sangat hati-hati. Keseimbangan ini disetting khusus demi kebaikan alam. Kenapa durasi waktu ini penting banget? Karena biologi kita dan ekologi bumi itu semuanya berjalan di atas jadwal yang sangat ketat. Di sini, penulis memberikan sebuah peringatan yang cukup bikin merinding. Beliau bilang, jika melebihi batas itu niscaya akan membahayakan seluruh makhluk di bumi, baik hewan maupun tumbuhan. Pernyataan ini berbobot banget. Teks ini ngingetin kalau kehidupan kita ini sebenarnya numpang di atas seutas tali keseimbangan yang tipis. Menambah atau ngurangin durasi hari dalam jumlah ekstrim, itu nggak cuma bakal ngacoin pola tidur kita, tapi bawa kehancuran sistemik.
Tumbuhan itu bergantung penuh pada siklus terang gelap buat fotosintesis. Hewan juga butuh itu buat siklus aktivitas mereka. Ini bawa kita ke eksperimen pikiran besar yang kedua dalam obrolan kita hari ini. Kalau tadi kita bayangin matahari berhenti di satu tempat, sekarang kita ubah waktunya. Gimana jadinya kalau siang nggak pernah berakhir? Kalau durasi siang diperpanjang tanpa batas waktu. Awalnya kita mungkin bakal mikir, wah bagus dong, waktu buat kerja, main, dan produktif jadi makin banyak. Kita emang sering banget nganggap malam itu cuma kayak jeda buang-buang waktu yang bikin kita nggak produktif. Tapi tunggu dulu, teks sumber kita langsung membedah pandangan ini dan nunjukin sisi gelap dari cahaya yang tak berujung itu. Mari kita beralih dan lihat gimana perbandingannya kalau dijajarin langsung. Di satu sisi, kita lihat apa yang sebenarnya dikasih sama malam, ketenangan dan istirahat. Malam itu bukan musuh produktivitas, teman-teman. Malam itu pelindungnya. Kegelapan itu ibarat alarm biologis yang maksa dunia buat ngerem dan recharge. Nah, coba bandingin sama sisi sebelahnya. Siang yang gak ada selesainya. Kita bakal dihadapin sama kelelahan ekstrim yang tiada henti. Teks ini nyatat dengan tajam. Selama masih ada cahaya siang, hewan-hewan nggak akan merasa tenang, nggak akan mau istirahat. Cahaya itu tombol on. Tanpa saklar off berupa kegelapan malam, mesin biologi bakal dipaksa jalan terus sampai rusak. Nah, apa yang benar-benar menarik dari argumen ini adalah contoh spesifik dan super nyata yang dikasih di teksnya. Disebutin kalau tanpa kedatangan malam, hewan ternak itu nggak bakal berhenti merumput, sampai akhirnya mereka binasa. Bayangin, ini ilustrasi yang gila banget kan? Hewan-hewan ini ngandelin isyarat alam buat ngatur perilaku mereka. Cahaya matahari buat mereka artinya oke, waktunya nyari makan. Kalau matahari nggak pernah terbenam, insting itu bakal nyala terus. Mereka bakal makan, gerak, lewatin batas ketahanan fisik mereka sendiri sampai mati kecapean. Jadi, kegelapan malam itu bukan cuma hilangnya cahaya, melainkan sebuah intervensi yang secara harfiah menyelamatkan nyawa mereka dari insting mereka sendiri. Sebagai penutup dari analisis kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Seberapa sering sih kita cuek dan ngabaikan kebijaksanaan luar biasa yang nyelamatin nyawa, yang ternyata cuma ngumpet di balik fenomena sesederhana matahari terbenam? Teks yang kita pelajari hari ini udah ngambil hal-hal yang kerasa paling biasa. Bayangan dari sebuah tembok, matahari yang jalan di langit, datangnya malam, dan nunjukin ke kita keseimbangan maha dahsyat yang menopang eksistensi kita semua. Terbenamnya matahari itu bukan sekedar akhir dari hari kerja atau momen estetik buat difoto. Itu adalah bagian krusial dari sebuah desain yang sangat terukur, sebuah rem darurat yang menghentikan kelelahan tanpa akhir, biar kehidupan bisa terus lanjut esok harinya. Terima kasih udah gabung di pembahasan kali ini ya. Semoga ini ngasih kacamata baru buat kalian pas lihat senja nanti sore. Sampai jumpa di pembedahan teks kita yang selanjutnya.